Oke, nah selanjutnya di sini saya akan bedah dari salah satu platform layanan bank digital yang di sini adalah saya memilih SeaBank. Langsung saja kita lihat. Ini aplikasi dari websitenya. Sorry, ini websitenya, tampilan websitenya. Nanti kita akan lihat di aplikasinya itu. Sebelumnya kita ketahui dulu informasi tentang SeaBank. Jadi SeaBank ini aplikasi layanan perbankan digital yang bisa membantu kita dalam melakukan aktivitas finansial. Dan ini sangat mudah karena kita bisa mengaksesnya melalui handphone kita dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Ini prinsip dari si bank dan ini perjalanannya. Jadi dulu itu si bank sebelumnya adalah PT Bank Kesejahteraan Ekonomi yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1991 oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo untuk peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan koperasi Indonesia. Nah, fokus bisnis bank di awal pendiriannya ialah pembiayaan kepada PNS melalui koperasi primer pegawai negeri dengan pola executing. Nah, lalu di tahun 1992 mulai melaksanakan kegiatan perbankan pada tanggal 27 Februari 1992 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor sekian tanggal 21 Februari 1992. Lalu sampai tahun 2020 Bank BKE ini tumbuh dengan aset sebesar 3.469 miliar, 12 kantor layanan dan lebih dari 300 pegawai. Hingga akhirnya pada tahun 2021 resmi diubah nama menjadi PT Bank SeaBank Indonesia berdasarkan surat keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP sekian tanggal 10 Februari 2021 dan melakukan peluncuran pertama digital banking. Nah, berikut adalah Dewan Komisaris dan Direksi dari SeaBank. Nah, selanjutnya kita langsung lihat apa saja sih kira-kira yang ditawarkan dari SeaBank. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya. Ada transfer gratis 100 kali, top up e-wallet gratis 100 kali, dan bunga cair setiap hari. Nah, jadi maksudnya gimana transfer gratis 100 kali per bulan ini adalah jadi ketika kita melakukan transfer dari si bank ke bank lainnya itu kita dikasih eh, kuota gratis sebanyak 100 per bulannya. Jadi misal di bulan pertama kita melakukan transfer sebanyak 100. Nah, itu semuanya gratis. Semua transfer yang kita lakukan di bulan pertama itu gratis. Lalu, jika kita di bulan selanjutnya ingin melakukan transaksi transfer lagi ke bank lain, itu juga tetap gratis karena cara kerjanya adalah selama per bulannya kuota itu akan diperbarui, jadi per bulan akan tetap 100 kali gratis untuk transfer ke bank lain. Dan juga untuk top up e-wallet ke e-wallet lain selain dari ShopeePay itu juga gratis 100 kali per bulan. Nah, lalu si bank ini juga tidak dikenakan biaya admin per bulannya. Jadi kita akan apa ya? Lebih mudah untuk melakukan penabungan di si bank karena tidak ada biaya adminnya. Dan bunga tinggi hingga 6%. Jadi untuk bunga depositonya itu bisa sampai 6% per tahunnya. Dan bunga tabungan itu 3,75% per tahunnya. Nah, bunga tabungan dan bunga deposito itu akan cair setiap harinya. Tapi ini lebih ke bunga tabungan ya. Bunga tabungan itu akan dihitung dan dibayarkan setiap hari. Seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan di SeaBank itu kita tentunya bisa menabung ya. Bisa menabung. Lalu kita bisa melakukan deposito dengan minimal ada variatif ya, biaya minimal untuk deposito dan variatif juga jangka waktunya gitu. Kita juga tentunya bisa melakukan transfer, bisa membayar tagihan dan tentunya bisa melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
Dan untuk keamanan ada verifikasi dua langkah dan sistem enkripsi terkini. Nah, berikut adalah penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh si bank. Dah. Oke, mungkin langsung saja kita lihat dari aplikasinya. Oke, jadi ini adalah tampilan beranda atau home dari aplikasi bank digital yaitu si bank. Nah, di sini adalah tampilan beranda jika kita sudah melakukan pendaftaran ya. Jadi kita sudah mempunyai rekening di si bank. Nah, untuk proses pendaftarannya tidak bisa saya tunjukkan karena saya sudah melakukan pendaftaran. Tapi saya bisa kasih tahu adalah proses pendaftarannya itu cukup mudah. Kita cukup mengisi data diri dan tentunya melakukan foto ektp kita dan verifikasi wajah. Dan verifikasi wajah itu cukup cepat. Di pengalaman saya, itu tidak memakan waktu lebih dari 5 menit. Jadi prosesnya sangat cepat, jadinya sangat mudah. Itu. Dan setelah kita melakukan pendaftaran, kita tidak perlu lagi untuk melakukan transfer. Jadi tidak ada saldo minimum di si bank ini. Jadi kita tidak perlu melakukan transfer ketika sudah melakukan pendaftaran. Seperti itu. Jadi saldo kita nol itu nggak masalah, gitu ya. Karena si bank juga tidak dipotong biaya admin. Nah, ini adalah tampilannya. Kita bisa lihat di bagian paling atas itu ada saldo tersedia, pendapatan bunga, dan suku bunga. Nah, kalau misalnya kita mau lihat maksud dari suku bunga ini apa, 3,75% per ini itu apa. Jadi bisa lihat tuh, suku bunga ini adalah yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh di tabungan si bank. Nah, bunganya ini akan kita terima setiap harinya. Jadi untuk contohnya, untuk setiap 1 juta yang kita tabung, maka akan mendapatkan bunga sebesar Rp103 per harinya. Nah, lalu misalnya kita ingin melakukan nabung, tapi kita mau lihat dulu kira-kira bunganya yang kita dapatkan tuh berapa. Kita di sini, di pendapatan bunga ini kita bisa lakukan simulasi bunga tabungan. Oh iya, jadi bunga yang masuk ke tabungan si bank kita itu adalah bunga yang sudah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, coba saja kita lakukan simulasi bunga tabungan. Semisal kita ingin melakukan nabung sebesar 500.000. Nah, ini di bawah ini tuh pendapatan bunga itu adalah bunga yang akan kita dapat. Gitu. Jadi untuk perharinya jika kita menabung 500.000 kita mendapatkan 51 perak. Nah, gambarannya untuk 1 bulan kita akan mendapatkan Rp1.541 gitu. Jadi menurut saya ini bunganya cukup besar. Jadi semisal kita ingin menabung 1 juta, selama sebulan kita akan mendapatkan Rp3.082. Bunga yang cukup besar sih menurut saya. Dan ditambah lagi, si bank ini tidak dipotong biaya admin. Gitu. Jadi kita nabung bukannya rugi, malah untung. Nah, lalu di sini ada riwayat transaksi juga. Jadi untuk setiap bunga yang kita dapatkan itu juga akan masuk ke riwayat transaksi ini. Tuh. Kebetulan saya sudah lama tidak melakukan transaksi di sini, tapi bunganya tetap masuk, gitu ya. Dan kita juga bisa melihat di sini ada saldo yang keluar berapa, tuh di atas ya. Selama bulan November ini, saldo yang masuk berapa, saldo yang keluar juga berapa. Ini bisa ada track record ya. Dan ini kita bisa pilih e-statementnya untuk transaksi misal lebih dari 12 bulan atau 7 hari terakhir atau
30 hari terakhir. Ini juga kita bisa, misal kita hanya mau menampilkan riwayat transaksi yang kita lakukan, mau itu transaksi keluar ataupun transaksi masuk, tanpa harus menampilkan bunganya. Ini kita tinggal unchecklist saja. Nah, ini juga kita bisa pilih kira-kira mau menampilkan transaksi apa aja gitu. Misalnya, mau semua transaksi, mau itu transaksi masuk, transaksi keluar, dan juga bunga, atau kita mau pilih beberapa saja. Gitu. Nah, lalu kita lihat di sini, di bottom atas ini ada menu fitur-fiturnya, yaitu ada transfer, top up tagihan, top up e-wallet, riwayat transaksi, deposito, undang teman, tambah saldo, atau lihat semua. Kita klik aja lihat semua. Nah, untuk top up ini ada banyak. Ada top up e-wallet atau pulsa dan juga data. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada promo juga untuk melakukan top up pulsa dan juga data. Nah, misal kita ingin klik e-wallet gitu. Nah, ini kita ada pilihan e-wallet yang kita bisa pilih untuk melakukan transfer dari si bank ke e-wallet ini. Sebenarnya karena si bank itu adalah satu perusahaan yang sama dengan Shopee, jadi untuk berapa kali transaksi pun, berapa kali top up pun untuk ke Shopee Pay gitu ya, itu gratis. Namun kalau misalnya untuk e-wallet lain, itu hanya gratis 100 kali per bulannya gitu ya. Nah, lalu misalnya kita ingin melakukan top up pulsa. Nah, ini kita tinggal masukkan nomor telepon gitu ya. Atau kita juga bisa melihat kontak-kontak yang ada gitu ya. Nah, sama dengan data juga sama. Kita juga bisa membayar tagihan ya, bisa membayar listrik PLN, baik itu prabayar ataupun pasca bayar. Bisa juga untuk pembayaran kartu kredit, lalu TV kabel dan internet, lalu PDAM, angsuran kredit, pajak bumi bangunan, Telkom, dan juga yang lainnya. Nah, tentunya kita juga bisa melakukan transfer. Nah, untuk transfer ini, sekali lagi, untuk transfer ke bank lain itu akan gratis selama 100 kali per bulannya. Dari si bank ke bank lain ya. Kalau dari bank lain ke si bank, eh, tergantung dari banknya gimana. Dan ini juga metode transaksinya ada nomor rekening ataupun nomor handphone pakai BVAS. Seperti itu. Oke, lalu ada juga QRIS, jadi tentunya kita bisa melakukan pembayaran menggunakan QRIS, karena sekarang juga ada banyak merchant yang bisa menggunakan QRIS ya. Dan kita juga bisa melakukan deposito. Nah, di sini untuk menu deposito. Seperti yang kita tahu ya, deposito sebenarnya kurang lebih sama dengan menabung, tapi enaknya di deposito adalah kita bisa mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan kita hanya menabung biasa. Nah, namun deposito itu ada minimal biayanya untuk deposito dan ada jangka waktu tertentunya untuk deposito. Nah, untuk di Cbank ini ada 3 pilihan deposito. Nah, pilihan pertama ini ada yang bunganya paling tinggi, yaitu 6%, dan jangka waktunya juga yang paling lama ya. Ini adalah 6 bulan. Nah, untuk minimumnya adalah 1 juta rupiah. Kita bisa melakukan simulasi, semisal kita melakukan deposit sebanyak 1 juta, maka perkiraan bunga yang kita dapatkan sebelum pajak ya, itu Rp29.918. Seperti itu. Nah, ada juga deposito yang jangka waktunya hanya 1 bulan, tapi bunganya 5%. Gitu. Nah, untuk minimalnya tetap sama, 1 juta rupiah untuk melakukan deposito. Nah, namun ini adalah bunga sebelum pajaknya.
berbeda jauh dengan yang tadi. Kenapa? Karena yang ini hanya 1 bulan gitu. Tadi itu perhitungan untuk 6 bulan. Nah, sama yang terakhir ada yang untuk 3 bulan. Ini bunganya 5,5% per tahunnya. Nah, coba kita melakukan deposito sebesar 1 juta rupiah, dan yang kita dapatkan adalah 13.863 rupiah. Nah, sini juga ada yang sering ditanyakan apa aja, apa itu deposito, keunggulan deposito. Jadi di Sibank ini mereka mengklaim bahwa keuntungannya adalah bunga yang kompetitif hingga 6% per tahun, lalu penempatan jangka waktu yang singkat mulai dari 1 bulan, dan penempatan secara deposito praktis dan cepat kurang dari 5 menit. Nah, lalu apakah deposito saya aman? Nah, si bank ini karena terdaftar, dia juga diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta dari lembaga penjamin simpanan. Jadi, seluruh akses dan transaksi pada aplikasi si bank itu dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah end-to-end encryption, yang seluruh transaksinya juga dilakukan melalui aplikasi si bank. Itu pasti akan memerlukan kode verifikasi atau OTP dan atau PIN sebelum dapat diproses. Nah, berikut adalah detail untuk perhitungan pendapatan depositonya. Jadi pendapatan bunganya itu sama dengan pokok penempatan dikali bunga per tahun dikali jumlah hari penempatan dibagi 365 gitu ya. 365 ini hitungan hari per tahun. Nah, jadi misalnya kita menempatkan 1 juta selama 1 bulan di deposito dengan bunga 5% per tahun. Nah, jadi ini perhitungannya ya. Jadi, pendapatan bunganya adalah 1 juta rupiah dikali 5% dikali 30 dibagi 365. Hasilnya adalah 4.109 rupiah. Nah, lalu ada fitur apa aja, apa lagi? Nah, ini ada yang terakhir nih yang cukup menarik adalah ada fitur undang teman. Nah, jadi kalau misalnya ini ada kode referralnya gitu ya. Ini kalau misalnya kita undang teman kita ini ada ya, kita undang teman kita untuk download Sibank, untuk melakukan pembukaan Sibank. Nah, pastikan teman kita ini pakai kode referral kita gitu ya. Nah, lalu untuk kita bisa dapat bonusnya ya, tadi ya ini 25.000 ini. Itu teman kita tuh harus menabung minimal 50.000 dan saldonya tetap 50.000 minimal selama 3 hari gitu ya. Nah, lalu setelah itu baru teman kita ini kita akan mendapatkan bonus 25.000 dan teman kita juga akan mendapatkan bonus sebesar 10.000 gitu. Nah, bonusnya ini harus diklaim dan akan masuk ke rekening kita maksimal 48 jam setelah memenuhi persyaratan. Jadi ini cukup menarik. Jadi kita misal mau ngundang 2 teman, ya kita akan mendapat 50.000 gitu ya. Asalkan sudah memenuhi syarat yang tadi. Dan teman kita juga masing-masing akan mendapatkan 10.000 rupiah gitu. Nah, untuk kita bisa menambah saldo, sebenarnya ini ada cara-caranya ya. Bisa melalui ATM setor tunai atau mobile atau internet banking, ATM, SMS atau aplikasi Shopee gitu. Tapi ya umumnya paling mudah misalnya transfer ya, misal minta ditransferkan oleh teman kita atau yang lainnya. Oke, oh ya. Jadi bank digital ini kenapa dia bisa memberikan gratis transfer sebanyak 100 kali dan juga bisa memberikan gratis top up e-wallet lain selama 100 kali per bulan dan juga bisa tidak mengenakan biaya admin kepada nasabahnya. Jadi saya sempat melakukan analisis, sebenarnya cukup simpel sih alasannya. Jadi aplikasi bank digital seperti Sibank
seperti si bank ini tetap bisa mendapatkan keuntungan walaupun eh, dia tuh tidak memberikan biaya admin dan lain-lainnya. Itu alasannya karena bank digital itu tidak memiliki kantor cabang, hanya kantor pusat sebagai pusat operasional. Jadi itu sangat menghemat biaya pengeluaran itu. Dengan keuntungan itulah makanya bank digital juga tetap bisa memperoleh keuntungan walaupun mereka menawarkan bunga yang lebih tinggi ketimbang bank konvensional seperti itu. Jadi yaitu kantornya hanya satu, kantor pusat gitu ya, sebagai pusat operasional. Mau itu database-nya ada di sana, server dan lain-lain sebagainya, itu semua ada di kantor pusat dan tidak ada kantor cabangnya. Itu yang eh, diuntungkan dari bank digital dibanding bank konvensional. Oke, mungkin cukup sekian untuk eh, eh, layanan bank digital Sibank. Selanjutnya kita akan masuk ke platform fintech yang saya menggunakan platform GoPay dari Gojek. Oke, terima kasih.